Menang dramatis, Asnawi jadi inspirator Junam Dragons. Makin optimis, duet ST dan Indra Syafri bantu timnas U17. Peningkatan karir, Sirus Margono kandidat kuat kiper timnas. Pemain debutan timnas Indonesia Zain Patinama tampil moncar bersama timnya Viking FK. Usai melakukan debutnya bersama timnas itu, Zain langsung bermain penuh ketika timnya melawan Brann pada lanjutan Liga Norwegia hari Sabtu lalu. Pada laga tersebut, Viking harus kebobolan terlebih dahulu melalui gol Brad Pine di menit ke-32. Viking FK mampu menyamakan kedudukan tidak lama setelahnya lewat eksekusi penalti Zlatko Tripic di menit ke-41. Lalu Viking FK mampu menambah 2 gol melalui Aski Lars Horgan Salvesan pada menit ke-69 dan Zlatko Tripic pada menit ke-75. Zain mampu tampil baik di laga tersebut. Bek kiri berpostur 180 cm itu berhasil melakukan 2 clearances dan 2 kali intercept sukses. Klub yang dibela Asnawi, Junam Dragons, baru saja menjalani laga lanjutan Liga 2 Korea dengan menghadapi Gimpo Alsi pada hari Minggu malam waktu Indonesia Barat. Pada laga tersebut, Asnawi dimainkan pada menit ke-79 usai menggantikan Kim So-bum. Asnawi yang tampil sebagai back sayap kiri mampu tampil menonjol di laga ini. Dia membantu Junam Dragons baik dalam transisi bertahan maupun menyerang. Asnawi pun menjadi inspirator gol kemenangan atas Gimpo LC. Tepatnya pada menit ke-87 setelah menyedul bola silang pemain Gimpo, Asnawi kemudian melepaskan umpan dari sisi kanan kepada winger Yuhei Sato yang kemudian melepaskan umpan silang yang berhasil disambar Wenderson Valdivia. Kemenangan ini membuat Junam Dragons untuk sementara menduduki peringkat ke-6 dengan koleksi 27 poin dari 16 laga. Salah satu klub Liga 1 Indonesia, PSM Makassar, baru saja menjalani laga uji coba dengan Persik Kediri pada Sabtu 24 Juni kemarin. Pada laga tersebut menjadi pertandingan bersejarah bagi pemain timnas Indonesia U17 Sultan Zaki. Di laga itu, Sultan Zaki pun mendapatkan kesempatan bermain pada babak kedua dan dirinya berhasil mencetak gol pada menit ke-69 melalui tandukannya usai menerima umpan dari sepak pojok. Gol perdana Sultan Zaki ini pun mencatatkan dirinya sebagai pemain termuda yang persembahkan gol untuk PSM sejauh ini. Hal itu dipercaya akan menjadi suntikan Zaki sebelum mengikuti Piala Dunia U17 pada November mendatang. Sebagaimana diketahui, FIFA telah menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 untuk November mendatang. Hal itu merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia sendiri, sebab pasti diberi kepercayaan untuk menggelar ajang internasional. Hal ini juga menjadi pelipur lara setelah batalnya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Jelang digelarnya event itu, Erick Thohir mengatakan drawing Piala Dunia U17 2023 akan digelar di Jakarta pada Agustus mendatang. Lebih lanjut, Erick Thohir mengingatkan betapa pentingnya ajang tersebut bagi Indonesia agar dapat mengepakkan sayapnya di kancah dunia. Maka dari itu, ex-presiden Inter Milan ini meminta semua pihak bersatu padu agar gelaran Piala Dunia U17 2023 berjalan sukses. Usai melakukan FIFA Matchday bersama timnas Indonesia, beberapa pemain abroad pun sudah kembali ke timnya masing-masing, tak terkecuali Marcelino Ferdinand. Ia kini sudah berada di Belgia untuk menjalani latihan bersama KMS Cadense untuk persiapan musim baru. Tiba di Belgia, ia pun langsung mengecat fisiknya dengan latihan di ruang latihan KMS Cadense. Uniknya, ketika latihan, Marchang tak mengenakan jersey KMS Cadense. Ia justru memamerkan jersey Argentina yang ia dapat ketika berlaga di FIFA Matchday. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun Instagram pribadinya. Usai dipilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, FIFA belum menentukan kota mana saja yang akan dijadikan venue pertandingan. Sementara itu, Erick mengatakan Piala Dunia U17 harus mendapatkan dukungan penuh agar bisa berjalan maksimal. Sebab mata dunia internasional akan menuju ke Indonesia untuk ajang itu. Dirinya menambahkan pemerintah daerah harus menyatakan dukungan hitam di atas putih. Itu sebagai bukti nyata komitmen mendukung ajang tersebut. Erick mengatakan PSSI pun akan berusaha menyiapkan timnas Indonesia dengan maksimal. Itu agar tim Hasan Bima Sakti itu bisa bersaing dalam Piala Dunia U17 2023 dan tidak berharap kejadian seperti kemarin terulang kembali. Timnas Indonesia saat ini memang belum memiliki stadion tetap untuk menggelar pertandingan internasional. Kini terbaru Ketum PSSI melirik Stadion JIS untuk menggelar laga Timnas Indonesia yang masuk kalender FIFA. Venue itu bisa menjadi alternatif jika stadion utama Gelora Bung Karno tidak bisa dipakai.
Erik mengatakan Indonesia kini memiliki stadion-stadion megah dan juga berkualitas. Tentunya stadion-stadion yang akan digunakan untuk timnas Indonesia akan dicek kondisinya lebih dulu. Hal itu untuk memastikan stadion-stadion tersebut siap menggelar laga berlabel internasional. Lebih lanjut, Erik mengatakan stadion-stadion lainnya akan perlahan ditingkatkan kualitasnya untuk kepentingan timnas. Apalagi pemerintah pusat berencana merenovasi 22 stadion di tanah air. Jelang Piala Dunia U17, PSSI bergerak cepat menentukan jajaran kepelatihan timnas Indonesia U17 dengan memilih Bima Sakti sebagai pelatih skuad Garuda Asia. Bima Sakti dipastikan tidak akan dibiarkan bekerja sendirian dalam membentuk tim. Pasalnya persiapan menjelang Piala Dunia U17 tersebut hanya menyisakan 4 hingga 5 bulan lagi. Melalui Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa Indra Syafri dan Sintayong ditunjuk sebagai pendamping Bima Sakti. Kedua pelatih top tersebut akan membantu belusukan mencari pemain ke-9 wilayah nantinya. Setelah seleksi selesai dilakukan, skuad Garuda Asia akan diberangkatkan ke luar negeri untuk menjalani pemusatan latihan. Timnas Thailand baru saja bersuah dengan Korea Selatan di ajang Piala Asia U17 pada Minggu malam kemarin. Bertindak sebagai tuan rumah, Thailand justru mengalami kekalahan telak dengan skor 4-1. Hal tersebutlah yang menggugurkan mimpi mereka untuk lolos ke semifinal Piala Asia U17 serta Piala Dunia U17 di Indonesia. Usai pertandingan, supporter timnas Thailand U17 meluapkan kekecewaannya dengan menyalakan flare. Tentunya menyalakan flare di dalam stadion merupakan sesuatu yang dilarang FIFA maupun AFC. Karena itu AFC diprediksi akan memberikan hukuman berat kepada Federasi Sepak Bola Thailand. Kabar itu disampaikan oleh akun Twitter @ASEANBall. Nama Cyrus Margono pasti sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia, sebab ia memiliki garis keturunan Nusantara dan berhasrat membela skuad Garuda. Usai menyatakan minatnya tersebut, karir kiper berusia 21 tahun ini semakin menanjak di level klub. Terbaru ia masuk dalam skuad utama LC Panathinaikos dalam pramusim. Hal tersebut diketahui melalui akun resmi klub. Adapun Cyrus Margono dikabarkan sedang mengurus status WNI yang dibantu oleh staf ahli menteri untuk bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamidan. Bahkan Cyrus juga telah bertemu dengan asisten pelatih Sintayong di timnas Indonesia Kim Jong Jin beberapa waktu lalu.